Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suheti Surniati. Saya dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Di sini saya akan menjelaskan tentang dialek-dialek bahasa Arab. Bahasa Arab adalah salah satu bahasa dunia tertua yang masih ada dan masih digunakan sampai sekarang ini. Menyebarnya ke seluruh dunia dan bahkan digunakan sebagai bahasa resmi di beberapa negara. Pada masa kejayaan Islam, sisa-sisa pengaruhnya masih dapat ditemukan dalam bahasa-bahasa dunia saat ini, seperti Inggris, Jerman, Hindia, Indonesia, dan lain sebagainya. Karena penyebaran yang luas dan interaksinya yang intens, dengan bahasa dan budaya lain sangat sulit jika tidak mungkin untuk mempertahankan keutuhan asli bahasa Arab tanpa dialek Amiyah. Bahasa Arab Amiyah adalah bahasa sehari-hari, bukan bahasa resmi atau forum ilmiah. Ini adalah dialek yang ada atau berasal dari bahasa Arab. Dialek-dialek tersebut merupakan jenis bahasa Arab dengan ciri khusus yang membedakannya dengan bahasa Arab lainnya. Namun, semua varian bahasa tersebut tetap memiliki kesamaan ciri yang menyatukannya semua dalam satu bahasa, yaitu bahasa Arab. Pengertian lahjah atau disebut dengan dialek. Secara etimologis, dialek sebagaimana ditulis oleh Ibnu Manzur dalam Lisan Al-Arab berarti mencintai sesuatu, mengucapkan dan membiasakannya. Etimologis ini dapat dipahami bahwa dialek adalah bahasa lain yang lebih disukai, lebih sering dipraktikkan dan lebih mudah diucapkan oleh orang-orang untuk komunikasi bahasa tertentu dalam kehidupan sehari-hari. Dialek dapat menjadi karakteristik seseorang atau komunitas bahasa tertentu. Oleh karena itu, dialek suku menurut Iskandari dan Anani adalah bahasa suku tersebut dengan istilah seperti tarkik menipiskan atau meratakan, takhfif menebalkan, takmim menyempurnakan, takfim yaitu memerdukan, dan al-hamz menekankan dan lain sebagainya. Sedangkan menurut terminologi, dialek ini dapat didefinisikan dalam Kamus Logman sebagai ragam bahasa yang digunakan di satu bagian suatu negara yang berbeda dari yang lain ragam negara bahasa yang sama dalam beberapa kata atau tata bahasa. Menurut Daud mengartikan bahwa dialek adalah cara pengguna bahasa yang berbeda dengan jenis bahasa lainnya, karena masing-masing memiliki ciri kebahasaan tertentu dan masing-masing jenis tersebut juga bersama-sama bersifat umum. Ciri-ciri linguistik dalam suatu bentuk bahasa, definisi Daud di atas mengakui bahwa dialek adalah seperangkat ciri linguistik yang terkait dengan lingkungan tertentu, di mana semua individu lingkungan itu bersatu dalam karakteristik tersebut. Lingkungan khusus dialek ini hanyalah bagian dari lingkungan yang lebih luas yang merangkum dialek yang berbeda. Dan setiap dialek memiliki karakteristik tertentu. Semua dialek ini bergabung untuk membentuk fitur linguistik umum, yaitu bahasa yang berbeda dari bahasa lain. Dalam hal ini, Daud mencontohkan bahasa Arab, di mana cara penggunaan bahasa Arab di Mesir berbeda dengan penggunaan bahasa Sudan, Maroko, dan lain sebagainya. Meskipun di antara semua pengguna bahasa ini terdapat kesamaan ciri dan ciri linguistik yang menjadikannya suatu kerangka linguistik, yaitu bahasa Arab, misalnya orang Mesir mengatakan tilifun, sedangkan orang Teluk Persia mengatakan hatif untuk menunjukkan alat komunikasi yang umum dikenal. Demikian pula orang Mesir juga mengatakan ma'aris, sedangkan orang Saudi mengatakan ma'adri untuk menunjukkan ketidaktahuan dialek yang berbeda. Selanjutnya, kemunculan berbagai macam dialek. Secara umum, ada satu faktor mendasar yang menyebabkan munculnya perbedaan dialek dalam suatu bahasa, yaitu penyebarannya bahasa dan penggunaannya oleh banyak orang. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Wafi, terdapat ketentuan dalam Undang-Undang Bahasa bahwa sekali suatu bahasa telah tersebar luas dan digunakan oleh berbagai kelompok masyarakat, tidak mungkin suatu bahasa dapat mempertahankan keutuhan atau kesatuan bahasa aslinya dalam waktu yang lama. Waktu bahasa segera dibagi menjadi dialek yang berbeda. Setiap dialek kemudian berkembang dengan cara yang berbeda.
dan dialek yang berbeda. Faktor politik memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembang suatu bahasa. Ini dapat ditunjukkan untuk membagi negara menjadi daerah-daerah kecil yang mandiri. Hilangnya kesatuan politik ini menyebabkan hilangnya kesatuan cara berpikir dan bahasa yang sama sehingga menimbulkan perbedaan dialek. Faktor sosial memiliki pengaruh yang sama besarnya dengan faktor politik dalam pembentukan dialek. Orang yang hidup dalam bermasyarakat yang sama mungkin berbeda dengan status pendidikan dan pekerjaan. Perbedaan tersebut membagi mereka menjadi suatu tingkatan yang terpisah dari tingkatan lainnya. Dan tingkatan mereka juga mempengaruhi bahasa yang mereka gunakan. Jadi ada perbedaan kelas seperti kelas bangsawan, pekerja, pengusaha, dan ilmuwan. Sama halnya ya dengan faktor geografis. Faktor ini juga sangat berpengaruh dalam pembentukan dialek. Misalnya situasi di desa berbeda dengan di kota. Di desa yang mobilitasnya itu kecil, bahasa mereka relatif terjaga dibandingkan dengan bahasa penduduk kota yang banyak berinteraksi dengan masyarakat lain. Oleh karena itu, bahasa penduduk kota pasti mengalami perubahan karena pengaruh interaksi ini. Faktor budaya tidak begitu penting dalam pembentukan dialek. Ilmu pengetahuan dan budaya tidak diragukan lagi memiliki pengaruh besar pada pembentukan pikiran dan jiwa. Dialek ini juga mempengaruhi bahasa masyarakat. Dialek menurut para ahli bahasa Arab adalah bahasa dan huruf yang digunakan oleh sekelompok orang dalam rumpun tertentu yang menyebabkan adanya perbedaan maupun bahkan bacaan antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, faktor terjadinya dialek. Dalam kehidupan masyarakat, secara tertentu memiliki adat istiadat, budaya, pemikiran, dan rasa yang berbeda-beda. Masyarakat Arab Mesir tentu memiliki kebiasaan-kebiasaan dan warna budaya yang berbeda dengan masyarakat Arab Yaman, Saudi, Iran, Irak, Oman, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa faktor psikososial sangat menentukan perbedaan lahjah. Perbedaan seperti ini menjadikan aneka ragam dialek Arab. Perubahan sosial kebudayaan yang terjadi pada wilayah tertentu akan mempengaruhi karakteristik bahasa yang digunakan. Bahasa merupakan bagian dari budaya, maka dalam pendekatan sosiolinguistik, perubahan budaya ini secara langsung akan mempengaruhi penggunaan bahasa, dan di sisi lain perubahan yang terjadi pada bahasa merupakan respon bagi perubahan sosial budaya itu. Pada tataran lahjah, perbedaan secara fisiologis ini juga merupakan faktor dominan yang mempengaruhi perbedaan lahjah Arabiah, baik secara personal maupun sosiokultural. Kata kohwa bagi orang Mesir dibaca dhahwah, qaf dibaca dha. Sedangkan orang Arab Saudi membaca ahwah, qaf dibaca hamzah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.